Malika Dewi Utari dari kelas 11 IPS 5. Jadi, di sini saya akan menjelaskan gimana sih respon bangsa Indonesia itu terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nah, sebelum saya menjelaskan, apakah teman-teman tahu apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kalau belum tahu, simak video berikut. Kolonialisme adalah tindakan penguasaan atas suatu wilayah dan penduduk suatu bangsa dengan tujuan yang sifatnya militer juga ekonomi. Sedangkan imperialisme adalah suatu sistem politik yang tujuannya adalah menjajah bangsa atau negara lain demi untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan secara sepihak yang jauh lebih besar. Nah, jadi seperti itulah pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kemudian saya akan masuk ke dalam judul kita, yaitu respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Topik yang akan saya bahas yaitu latar belakang dan respon bangsa Indonesia tersebut. Latar belakangnya, melalui penjelajahan samudra, bangsa-bangsa Eropa yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Kedatangan mereka ke Nusantara pada awalnya ingin mendapatkan rempah-rempah dari tempat asalnya. Mereka kemudian membentuk persekutuan perdagangan yang bernama VOC. Persekutuan tersebut dibentuk untuk menghindari persaingan dagang di antara bangsa sendiri dan dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa lain. Persekutuan perdagangan ini berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui praktik monopoli. Sistem monopoli perdagangan rempah-rempah tersebut menimbulkan kesengsaraan. Rakyat tidak dapat menjual rempah-rempah secara bebas. Rempah-rempah yang dimiliki rakyat pun dihargai murah oleh pemegang monopoli perdagangan. Sistem ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar bagi negeri penjajah. Dalam mempertahankan praktik monopolinya terhadap perdagangan, tidak jarang digunakan kekerasan dan ancaman terhadap penduduk, penghasil rempah-rempah, dan bangsa lain yang ingin berdagang dengan penduduk tersebut. Praktik monopoli perdagangan rempah-rempah yang merugikan menimbulkan kekecewaan rakyat dan penguasaan kerajaan. Perlawanan terhadap tindakan monopoli pun muncul di berbagai wilayah di Nusantara. Kemudian ada respon rakyat Indonesia. Ini ada 3, yaitu perlawanan Sultan Agung Tritayasa terhadap upaya blokade dan monopoli VOC. 2, ada perlawanan Makassar terhadap monopoli VOC. Dan yang ketiga, perlawanan rakyat Saparua terhadap monopoli Belanda. Pertama yang akan kita bahas adalah perlawanan Sultan Ageng Tritayasa terhadap upaya blokade dan monopoli VOC. Pada abad ke-17, Banten berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai dan didatangi oleh pedagang-pedagang dari Cina, Arab, Portugis, dan Inggris. Perkembangan Banten sebagai kota dagang juga didukung oleh hasil alamnya berupa beras dan lada. Secara geografis, letak Banten juga strategis. Letaknya yang dekat dengan Selat Sunda menjadikan Banten sebagai pelabuhan transit sekaligus pintu masuk ke Nusantara. Selain dari potensi alam dan letak geografis, VOC juga membutuhkan Banten sebagai pusat pertemuan. Banten dipilih oleh Belanda sebagai Redeshuis atau pusat pertemuan antara pelabuhan, kantor-kantor, dan fasilitas-fasilitas pengangkutan laut. Oleh karena itu, VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal John Maetsukker berusaha menguasai Banten dengan memblokade akses menuju pelabuhan Banten. Tujuannya untuk melemahkan perekonomian Banten. Menyikapi hal tersebut, Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Abdul Fattah atau biasa disebut Sultan Ageng Tritayasa pada tahun 1651 sampai 1682 mengadakan perlawanan dengan menyerbu dan merampas kapal-kapal Belanda yang bernaung di bawah VOC. Dengan perlawanan tersebut, Sultan Agung Tritayasa berharap agar VOC segera meninggalkan Banten.
Perang antara Belanda dengan VOC terjadi. Sultan Ageng Tritayasa juga meluaskan interaksi dengan negara Asia lainnya, yaitu Cina, Persia, dan India. Dia juga membangun irigasi sepanjang sungai ujung Jawa sampai Potang untuk mengairi sawah sekaligus suplai perang. Siasat itu dilakukan Sultan Ageng Tritayasa untuk menghancurkan strategi VOC menghadang kapal Cina yang berlayar ke Banten. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tritayasa fokus mengalahkan VOC dan menyerahkan urusan dalam negeri pada Sultan Haji. Pengangkatan Sultan Haji justru menguntungkan VOC. Dia melakukan kudeta dengan merebut Kesultanan Banten dan menjadi raja di Istana Surosowan pada tahun 1681. Ternyata kudeta Sultan Haji itu mendapat dukungan dari VOC. Namun, hal itu menjadi senjata makan tuan bagi Sultan Haji yang harus menandatangani perjanjian dengan VOC sebagai timbal balik. Sebuah syarat ditetapkan VOC agar Sultan Haji mendapat bantuan. Yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Kedua, VOC diizinkan memonopoli perdagangan lada di Banten serta Sultan Banten harus mengusir pedagang Persia, India, dan Cina dari Banten. Apabila hal itu diingkari, Kesultanan Banten wajib membayar 60.000 ringgit kepada VOC. Syarat keempat dan terakhir, pasukan Banten yang menguasai pantai dan pendalaman Priangan harus ditarik. Sultan Haji pun menerima syarat-syarat tersebut. Keputusan itu membuat rakyat Banten gerah dan tidak mengakui Sultan Haji sebagai pemimpin. Sultan Ageng Tritayasa beserta rakyatnya kemudian bergerak untuk mengambil kembali Kesultanan Banten. Pada tahun 1682, Sultan Ageng Tritayasa dan pasukannya berhasil mendesak Sultan Haji. Istana Surosowan pun berhasil dikepung. Namun, pasukan Sultan Ageng Tritayasa berhasil dipukul mundur dan melarikan diri ke Rangkas Bitung. Dia melakukan perlawanan selama sekitar setahun dari sana. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tritayasa ditangkap VOC yang menerapkan tipu muslihat. Dia kemudian dipenjara di Batavia sampai tutup usia pada tahun 1692. Yang kedua ada perlawanan Makassar terhadap monopoli VOC. Keinginan VOC untuk melakukan praktik monopoli perdagangan ditentang oleh Sultan Hasanuddin yang menerapkan perdagangan bebas di wilayahnya. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran melawan VOC yang dipimpin oleh Slipman. Dalam perang itu, VOC melaksanakan politik divided ad impera. Untuk itu, VOC berusaha mengungkit permusuhan lama antara kerajaan Goa dan Bon. Raja Bugis yang bernama Arupalaka berhasil dihasut oleh VOC agar melawan Sultan Hasanuddin. Pertempuran pun berkobar di Buton dan Makassar antara pasukan Bon yang dipimpin oleh Arupalakan melawan pasukan kerajaan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. VOC datang memberi bantuan karena keberaniannya. VOC memberikan julukan ayam jantan dari timur kepada Sultan Hasanuddin karena VOC merasa dahsyatnya perlawanan Sultan Hasanuddin. Mendapatkan bantuan dari Arupalaka, VOC juga mendapatkan bantuan dari orang-orang Ambon di bawah pimpinan Kapitan John Kerr. Makassar dikepung dari darat dan laut setelah Banten berombon, pusat pertahanan Makassar direbut VOC. Maka pertahanan Makassar berhasil dipatahkan oleh VOC. Sultan Hasanuddin menyerah dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667 yang isinya sebagai berikut. 1. Wilayah Makassar terbatas pada Goa, wilayah Bon dikembalikan kepada Arupalaka. 2. Kapal-kapal Makassar dilarang berlayar tanpa izin dari VOC. 3. Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopolinya. 4. Benteng harus dihancurkan kecuali satu benteng ujung pandang yang kemudian diganti dengan nama Fort Rotterdam. 5. Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar 250.000 ringgit.
Dengan perjanjian tersebut, Sultan Hasanuddin juga bermaksud mencegah jatuhnya banyak korban di kedua belah pihak. Apalagi pasukan harus berhadapan dengan bangsa sendiri, yaitu Tidore, Ternate, Buton, dan Bon yang membantu Belanda. Penghentian sementara perang ini juga merupakan strategi Sultan Hasanuddin untuk mengatur nafas sebelum menghadapi perang selanjutnya. Beberapa bulan kemudian, pertempuran berkobar lagi. Namun, akhirnya Sultan Hasanuddin kalah dan kembali menyerah. Sejak saat itu, para pejuang Makassar yang tidak mau tunduk kepada VOC pergi merantau, diantaranya pergi ke Jawa. Mereka kemudian bergabung dengan para pejuang Jawa melawan VOC. Para pejuang Makassar yang terkenal bergabung dengan pejuang Jawa tersebut diantaranya ada Kraeng Galesong. Perlawanan rakyat Saparua terhadap monopoli Belanda. Maluku sangat penting bagi Belanda karena daerah ini merupakan penghasil rempah-rempah. Monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku sudah dilakukan ratusan tahun oleh Belanda sampai jatuhnya VOC pada tahun 1799. Setelah itu, Maluku dikuasai oleh Inggris yang liberal. Penguasaan Inggris di Maluku mengeluarkan peraturan yang meringankan beban-beban rakyat. Penyerahan paksa dihapus dan pekerjaan rodi dikurangi. Berdasarkan Traktat London tahun 1814, maka semua jajahan Belanda di Nusantara kembali diserahkan dari Inggris kepada Belanda. Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia kembali dijajah oleh Belanda. Penguasaan Belanda di Maluku kembali menjalankan praktik-praktik lama. Selain sistem penyerahan paksa, masih terdapat beban kewajiban lain seperti kewajiban kerja blodong, penyerahan gaba-gaba, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Di penderitaan rakyat itu, maka pada tahun 1817, rakyat Maluku bangkit melawan kekuasaan Belanda. Perlawanan rakyat Maluku berkobar di Pulau Saparua yang dipimpin oleh Thomas Patulesi atau yang lebih dikenal dengan Patimura. Tidak sedikit penduduk dari daerah pulau sekitarnya ikut serta dalam perlawanan itu, bersatu padu melawan penjajah. Perlawanan rakyat Saparua menjalar ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku ini, Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa. Maluku diblokade oleh Belanda. Rakyat akhirnya menyerah karena kekurangan makanan. Untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan, maka Patimura menyerahkan diri dan dihukum gantung di benteng New Victoria. Pemimpin perlawanan rakyat Maluku diganti oleh Christina Marta Tiahahu, seorang pejuang wanita. Namun akhirnya ia juga ditangkap. Dalam perjalanan ketika akan diasingkan ke Pulau Jawa, ia meninggal. Jika saya kembali pada masa tersebut, saya akan meningkatkan pendidikan supaya saya sebagai orang Indonesia akan menggunakan kepala saya untuk mengusir penjajah yang memonopoli perdagangan, dan saya akan banyak menjalin hubungan baik terhadap negara-negara lain agar bisa mendapatkan pendukung supaya ada yang membantu saya dalam peperangan, contohnya dibantu dengan persenjataan yang lebih canggih. Terima kasih telah menonton penjelasan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.